Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas 4 saham pelayaran yang berpotensi ke harga seribuan. Tadinya saya ingin membahas 4 saham kelapa sawit yang berpotensi ke harga seribuan ya. Semodel TVAG, DSNG, TBLA, LSIP bukan TBLA, LSIP. Ternyata mereka udah nyampe ke seribuan. Dulu kan tepak di harga 600-700 ya. DSNG pun di harga segituan. Ternyata sekarang udah hit sebagian ke seribuan. Lesip, tepak juga sebentar lagi, DSNG juga udah. Jadi akhirnya saya memilih 4 saham pelayaran yang akan ke harga seribuan. Mudah-mudahan ini akan mengikuti saham sawit yang udah mencapai target ke harga 1000. Oke, langsung aja. Saham yang pertama adalah PSSI. Kenapa saya memilih saham pelayaran yang akan harga ke seribuan? Karena melihat ibu kota kita udah berpindah ke Kalimantan ya. Otomatis arus perpindahan barang melalui kapal laut itu bisa dari mineral, batu bara, nikel, atau misalkan barang ya, misalkan apa ya, hasil produksi dari Jawa pindah ke Kalimantan itu kan membutuhkan transportasi. Saya rasa saham-saham pelayaran di Indonesia itu akan meningkat labanya di masa depan. Mengingat kita adalah negara kepulauan yang dari pulau ke pulau itu butuh perpindahan dengan angkutan laut ya. Karena kan barang-barang yang produksi misalkan mobil, motor, ataupun misalkan semen, batu bara, banyak lah minyak, itu perpindahan dari pulau ke pulau itu membutuhkan angkutan laut. Jadi prospek saham pelayaran itu menurut saya cerah lah gitu. Oke, langsung saja kita ke saham yang pertama adalah PSSI. PSSI itu kemarin sempat sideway di 430 ya. Akhirnya sekarang agak mulai mantul ke 440. Kemarin mantul karena dia membagikan dividen interim. Cuma untuk kuartal 1 dan kuartal 2 itu dia sebenarnya mengalami penurunan laba. Labanya di baru kuartal 2 itu 152 miliar, sedangkan market cap-nya 2,39 triliun. Padahal di tahun kemarin PSSI ini menembus laba bersih ke 400 miliaran ya. Saya menyimpan data bentar, saya cari. Menyimpan data apa namanya? Aset-aset yang dimiliki PSSI ini. PSSI ini adalah nama perusahaannya IMC Pelita Logistik. Jadi dia mempunyai 85 armada kapal, yaitu 38 kapal tunda, 37 kapal tongkang, 3 unit muatan terapung, 1 floating crane, 2 kapal kargo curah kelas Hanseas, 2 kapal kargo curah kelas Supramax. Saya pun kurang mengerti ya, itu model kapal-kapal aja. Bisa teman-teman share di Google. Cari tahu di Google. PSSI ini pun dia rutin menambah kapal ya.
dividennya dia royal dividen dan mulai membagikan dividen interim di tahun 2024 ini. Sepertilah perusahaan pada umumnya, mungkin labanya itu naik turun, dan ini menurut saya adalah kesempatan buat nambah muatan di PSS ini. Harga all time high-nya pernah ke harga 700-an kalau nggak salah, di 850 all time high-nya, dan sekarang labanya turun, sahamnya pun ikut turun ya. Tapi menurut saya prospek PSSI ini ke depan itu masih bagus lah. Dulu saya ingat PSSI ini stay di harga di bawah 200 ya. Sekitar tahun 2022 akhirnya dia melesat ketika pas corona itu. Saham publiknya itu saham publik masyarakatnya ada 11%. Ini adalah proporsi yang bagus ya. Jadi saham masyarakatnya itu tidak terlalu besar. Pengendalinya itu PT Indoprime Marine, Kendilio PTE. Market cap-nya 2,3. Kita lihat cash-nya yang dipegang dia berapa. Dia pegang cash itu 7 juta dolar ya. Menurun sih. Mungkin karena ekspansi juga. Membeli kapal baru. Cashnya itu 7 juta dolar, sekitar 7 juta dolar 100 miliaran. Dividennya bagus ya, itu di atas hampir 15% tahun 2024 ini. Jadi kalau kita pegang sekarang harga lagi murah, mudah-mudahan di tahun depan pun mengulangi dividen yang sama, dan mudah-mudahan ada kenaikan laba dari efek perpindahan ibu kota. Oke, langsung aja kita ke saham yang kedua. Itu saham kedua saya memilih SMDR. Tadi PSSI di harga 400-an, untuk up ke harga 1000-annya mungkin ya butuh waktu lama juga ya. Tapi mungkin ada kemungkinan seperti ya saham-saham kelapa sawit yang sekarang mulai achieve ke harga 1000-an. Samudra Indonesia ini adalah kapal peti kemas ya, kebanyakan kapal peti kemas, dan Samudra ini pun itu rajin menambah kapalnya. Jadi Samudra Indonesia itu lagi memesan, kita bisa cek di sini, memesan kapal-kapal buat menambah aset dia. Free grade naik, Samudra Indonesia optimis catat gitu. Nah, ini tambah 2 kapal di kuartal 3. Emiten Samudra Indonesia merealisasikan penambahan 10 kapal hingga awal kuartal ketiga. Kapal ke-9 Sinar Sulawesi akan diterima dari Jepang. Pembeliannya dari Jepang ya. Menargetkan penambahan 12 unit kapal. Investasinya 100 juta, itu ya sekitar 1,5 triliun ya. Dari total anggaran capex-nya itu 280 juta. Sekitar capex-nya aja ya, belanja modalnya itu 3 triliun, hampir 4,5 triliun ya. Sedangkan market cap Samudra Indonesia ini masih murah menurut saya. Dia masih 5,5 triliun. Jadi emang membutuhkan, tadi pun saya order Samudra Indonesia ini di 336, cuma saya belum mengecek apakah dapat barang atau tidak.
Oke, kita cek ya. Saya dapat jangan. Oke, mungkin lain kali aja. Eh, saya tadi order Samudra Indonesia di 336 untuk di akun trading ya. Saya memisahkan akun trading dan akun investasi. Untuk di trading ini emang saya mengincar saham-saham bagus yang lagi harganya di bawah ya, semodal kemarin Pegas saya ambil Jumat di 1515 dan sekarang bisa kejual saya kecepatan malah ngejualnya di 1535. Nah, Samudra Indonesia ini dia juga punya armada darat. Nah, ini saya kemarin baca ini dia punya 400 armada angkutan darat. Dan ketika saya ke area kawasan di Cikarang itu ada pabriknya Samudra Indonesia di bidang logistik ya. Jadi menurut saya Samudra Indonesia itu berpeluang buat bisa ada peningkatan laba di masa depan. Oke, Samudra Indonesia. Kemudian next itu TPMA. Transpower Marine. Ini pun adalah perusahaan kapal tongkang, itu pengangkut utamanya tambang batu bara, nikel, emas ya. TPMA ini baru mengakuisisi perusahaan target beli 10 kapal. Dia baru mengakuisisi kemarin itu, nah ini Transocean mungkin ya. Itu akan meningkatkan labanya di masa depan. Banyak di Stockbit juga tentang di stream ya. Stream itu banyak yang menargetkan TPMA ke harga 1000-an. Oke, kita lihat order. Order saya nggak dapet di TPMA di 336 nggak dapet. TPMA SMDR, karena SMDR ini saya telat emang pesennya. Harusnya dari pagi. Kalau dari pagi itu bisa dapet di 336. Oke. TPMA ini adalah, nah ini TPMA juga bagusnya itu dividen interimnya ya. Nanti juga dia akan membagikan dividen interim. Cuma sekarang harganya lagi naik. Biasanya harganya itu di 700-an ya. TPMA ini menariknya itu ada dividen interim 2 kali membagikan dividen. Emang secara PBP itu udah di atas 1 ya, 1,5 malah. Cuma secara akuisisi perusahaan mengakuisisi kemarin kan dia ada potensi kenaikan laba di masa depan. Ini oke, lanjut aja supaya lebih cepat. Yang saham yang keempat adalah Nelly Putri. Ini juga masih di harga 450-an. Dulu Nelly ini stay di harga 120, itu saya masih ingat di pas zaman-zamannya sebelum corona itu. Stay di 120. Nah, ini saya dulu masih ingat Nelly ini. Saya nggak menyangka harganya sekarang bisa up ya. Itulah keuntungan kita stay terus di saham. Bisa aja kita misalkan di sini kita
tahun 2020 beli di harga 120, naik 300 jual dulu. Sidway di sini kita bisa masuk lagi, naik di 600 kita jual dulu, koleksi lagi di 450 gitu. Ya sebenarnya kan kita nggak tahu juga, tapi kalau saya itu kebanyakan masih di trading ya, untuk belum banyak di hold jangka panjang. Hold jangka panjang ada, cuma tetap kalau ada kenaikan signifikan. Tadi juga saya sebenarnya holder saham Matahari, kemarin ada kenaikan signifikan, saya juga nyesel nggak saya jual dulu, harganya turun lagi. Nah, Nelly ini dia kebanyakan mengangkut kayu ya. Itu juga ada batu bara. Dividennya pun lebih kecil. Nelly ini dari DPR-nya itu cuma 46%, 30%. Jadi kemungkinan Nelly ini lagi banyak ekspansi untuk, nah ini player Nelly dirikan anak usaha lagi. Jadi kemungkinan Nelly ini untuk lebih banyak ekspansi, mendirikan anak usaha, menambah kapal. Labanya market cap 1 triliun, net profitnya baru 6 bulan udah 112 miliar, artinya dia udah profit 10%-an ya. PBP-nya emang udah di atas 1, tapi PI-nya itu masih di bawah 5. ROE-nya kita lihat, cek. ROE-nya stabil di 30%-an ya sekarang. Ininya NPM-nya naik, GPM-nya naik sama ininya. Artinya perusahaan itu makin efisien untuk menghasilkan laba. Oke, mungkin sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah wawasan buat teman-teman semua supaya tambah cuan konsisten di saham ini. Jangan lupa subscribe, bantu channel ini berkembang. Salam cuan konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.